البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang wajibnya beriman terhadap adanya surga Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah annal jannata wan nar mawjudatan al-an, bahwasanya surga dan neraka sekarang sudah ada. Itu harus kita yakini. Jangan sampai antum berkeyakinan enggak ada karena enggak nampak, itu enggak benar. Termasuk dalil yang sangat kuat yang menunjukkan surga dan neraka sudah ada, yaitu kisah tragedi Isra dan Mi'raj. Jadi kisah Isra Mi'raj itu ada, sahih hadisnya, dalilnya sahih. Cuman yang dilarang itu memperingati Isra Mi'raj dengan ritual-ritual bid'ah. Nah, itu enggak boleh. Itu enggak ada dalilnya. Adapun tragedi kisah Isra Mi'raj itu sahih. Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, itu sahih tragedi kisah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala, barakallahu fikum, memberikan kemampuan untuk Rasulullah SAW naik ke langit, sampai naik langit yang ketujuh, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu sahih Mi'raj. Yang tidak sahih itu adalah memperingati hari Isra Mi'raj yang mereka menetapkan tanggal sekian-sekian Sya'ban misalkan, tanggal 20 malam 27 Sya'ban misalkan, atau yang semisalnya. Itu enggak ada dalilnya. Oleh karena itu kita kalau mau ingin mengenang kembali, memperingati kembali bagaimana kisah sebenarnya Isra Mi'raj, baca sejarah tentang bagaimana Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Bukan malah memperingati dengan dengan ritual-ritual bid'ah, tahlilan 1000 kali misalkan, kemudian barakallahu fikum, atau mengadakan pengajian-pengajian besar-besaran misalkan untuk memperingati Isra Mi'raj. Itu enggak disyariatkan. Kalau ingin memperingati dengan cara membaca sejarah bagaimana sebenarnya terjadinya Isra dan Mi'raj. Karena semuanya sudah disebutkan dalam dalam dalil, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, disebutkan semua dalilnya mengenai Isra dan Mi'raj. Nah, jadi kita wajib beriman tentang adanya surga. Kemarin hadisnya adalah mengenai pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ampunan untuk hambanya yang tidak berbuat kesyirikan. Kecuali satu orang yang dia itu pendendam. Paham ya? Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna fayuqal ungduru
hadaini hatta yastaliha. Kecuali orang yang dia punya semacam permusuhan, paham ya? Dendam, permusuhan. Yang seperti ini malah enggak diampuni. Sampai dikatakan lihatlah kepada dua orang ini yang saling bermusuhan sampai mereka mau damai. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hadisnya agak panjang, tapi insyaallah mudah. Untuk meringkas waktu barakallahu fikum, setorannya nah barakallahu fikum dibikin dua kelompok. Ashabul yamin dan ashabus shimal. Paham ya? Nah, kanan sama yang kiri. Jadi ini tengah-tengahnya sini ya. Jadi yang pertama yang ashabul yamin dulu, tafaddalu. Yang hafal tafaddalu. Syah. Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhalu. Ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif asbahullah. Setelah menyebut tentang adanya surga, beriman tentang adanya surga, sekarang kita akan menyebutkan barakallahu fiik, yaitu beriman terhadap neraka. Al-imanu biwujudin nar, beriman dengan adanya neraka. Termasuk akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya apa tadi? Al-jannatu wan naru maujudatan al-an. Surga dan neraka sekarang sudah ada. Paham ya? Surga dan neraka sekarang sudah ada. Dan kemarin sudah kami sebutkan bahwasanya surga dan neraka merupakan makhluk-makhluk Allah yang kekal abadi. Tidak ada kepunahan padanya. Dan sudah kami nukilkan berkali-kali pantun yang berisikan tentang makhluk-makhluk Allah yang tidak mengalami kepunahan. Ada 8 makhluk yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kondisi tidak mengalami kepunahan, dalam artian kekal. Apa saja 8 makhluk tersebut barakallahu fikum? Disebutkan, antum sebutkan irsyad. Arsy, kursi, pena, lauhul mahfuz, tulang ekor, roh, surga, neraka. Ahsan. Pantunnya dibacakan dengan suara yang keras, lantang, jelas, gamblang. Fadhal Abdurrahman. Naam ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Labas. Antum hafal antum? Barakallahu fiik. Antum hafal antum? Hafal?
Hafal? Hafal? Tafadhal. Ayo na'am. Ahsanta. Antum hafal? Tafadhal, sautin murtafi'. Na'am ahsantum barakallahu fikum, itu 8 makhluk yang mengalami kekekalan, tidak mengalami kepunahan. Ana bacakan ya. Nanti kalau yang belum nyatat bisa catat atau nyontoh yang lainnya. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam. Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. Kadzal lauhi wal qalam. Itu nah barakallahu fikum pantun yang terulang-ulang. Nah, samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam. Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. Paham ya? 8 makhluk memiliki hukum baqa, kekal. Wal baquna fi haizil adam, sisanya berada di dalam lingkupan kepunahan. Apa 8 tersebut? Huwal arsyu, arsy, wal kursi, kursi, wan narun, narun, neraka, wa jannatun, surga, wa ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadzal lauhi, lauhul mahfuz, wal qalam, pena. Paham ya? Itu upayakan terkondisikan. 6 kullama takarrar. Setiap kali terulang-ulang semakin melekat. Paham ya? Jadi yang namanya faedah itu kullama takarrarat. Kullama takarrarat. Semakin terulang-ulang suatu faedah akan semakin melekat. Seharusnya seperti itu. Na'am barakallahu fi. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif wa thabahullah al-imanu biwujudin nar. Beriman dengan adanya neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id sami'a wajbatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadha qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala hadza hajarun. Itu dibenerin, banyak yang keliru harokatnya. Hadza hajarun rumiya bihi, itu kan kurang titik itu roma. Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi, bukan yahwa, yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Rawahu Muslimun. Kita terjemahkan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna, dahulu kami, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a, bersama. Itsami'a, tiba-tiba, na'am, terdengar wajbatan, terdengar na'am sesuatu yang jatuh. Wajbah itu sebutan bawah itu al-wajbah as-saqtah ma'al haddah. Wajbah itu ada sesuatu yang jatuh bersamaan adanya suara, debuk gitu. Paham ya? Atau lihat di kamus, artinya debuk itu kamusnya. Paham ya? Kalau enggak percaya lihat di kamus nanti, kalau kamusnya sama ya. Jadi diperumpamakan dalam kurung debuk. Jadi jatuhnya itu ada suaranya, debuk gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi suatu ketika kami, nah barakallahu fiikum, bersama Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba mendengar wajbah, mendengar sesuatu yang jatuh bersamaan dengan adanya suara debuk. Contohnya, faqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tadruna ma hadza? Apakah kalian tahu apa ini tadi? Suara apa tadi? Qala, kemudian, nah barakallahu fikum, qulna, kita pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala
hadza hajarun rumiya bihi finnar. Ini tadi adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka mundu sab'ina kharifa, sejak 70 tahun yang lalu. Berarti ngeri sekali dalamnya itu loh. Ngeri kan? Nah, itu tadi suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak kapan? Mundu, sejak sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar. Maka batu tersebut barulah sampai ke dalam neraka sekarang ini, hantataha ila qa'riha, sampai ke dasarnya. Paham ya? Sampai ke dasarnya. Jadi sampai dasar neraka jahanam, paling dalamnya, paling bawahnya itu 70 tahun. Kalau seandainya batu dilemparkan sampai ke dalam yang paling bawah, sampai dasarnya itu 70 tahun. Ngeri atau tidak? Ngeri. Paham ya? Wal iyad billah, mundu sab'ina kharifa, sejak 70 tahun yang lalu. Nah, menunjukkan bahwasanya dalam sekali ya neraka itu ya. Wal iyad billah, Allahumma sallim salim. Sampai-sampai Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis yang sahih, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian, berhati-hatilah kalian dengan siksaan api neraka, walaupun dengan apa? Sesuil kurma. Maksudnya walaupun kamu hanya bersedekah sedikit, jadikanlah sedekah itu sebagai tameng gitu loh, maksudnya itu. Paham ya? Walaupun kamu bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, itu sudah sebagai tameng. Paham ya? Benteng agar terhindar siksaan api neraka, waliyadzubillah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Nah, berhati-hatilah kalian, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Kemudian juga Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Qur'an Karim agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita, bukan diri kita saja, tapi keluarga kita juga kita jaga. Paham ya? Agar apa? Terselamatkan dari siksaan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dalilnya. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Bukan diri kita saja, tapi keluarga kita pun juga dijaga. Maksudnya bagaimana? Kalau antum atau kita sudah kenal dakwah yang sahihah, kenal agama yang benar, kenal ajaran yang sahih, jangan biarkan kita saja yang berilmu. Keluarga kita ajarin, ibu kita, bapak kita, paham ya? Istri kita, anak kita, tularkan kepada mereka biar mereka juga paham. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita cinta enggak kalau selamat dari api neraka? Cinta, cintailah saudara kita. Jangan kita saja yang selamat, kemudian mereka dibiarkan, jangan. Tapi ingat, semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kadang kita mendakwahi, nasihati, ada yang mudah menerima, ada yang perlu perdebatan panjang, ada yang ngayal, nolak, bantah, bangkang. Sabar situ. Paham ya? Yang jelas ada upaya dan usaha. Ada upaya dan usaha. Nah, barakallahu fi. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Jadi kisahnya ini sangat mengerikan sekali. Ternyata dalamnya luar biasa, 70 tahun bayangkan baru sampai. Batu dilemparkan sampai ke dasar api neraka tersebut. Paham ya? Dasar neraka tersebut itu 70 tahun. Sab'una kharifah. Kharifah itu sanah artinya, sanah tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Berarti neraka sudah ada. Kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Ini bukan kita ngejek perempuan, tidak. Memang seperti itu nasnya. Kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Paham ya? Banyak para wanita yang mereka apa? Pertama, disebutkan dalam hadis, na barakallahu fikum, nam naqsul aql wad din, kurangnya akal, kurangnya agamanya. Perempuan itu. Paham ya? Tidak boleh kemudian perempuan ngeyel, masa sih kita diejek-ejek, bukan gitu. Itu Rasulullah SAW yang mengatakannya.
Perempuan itu pada asalnya kurang agama, kurang akal. Disebutkan, dijelaskan gitu. Bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Apa maksudnya kurang agama, kurang akal? Kurang agama karena perempuan kadangkala tidak sholat, tidak puasa. Kapan itu? Ketika haid, ketika nifas. Kurang nggak agamanya? Kurang. Faham? Itu maksudnya biar nggak gagal faham. Kemudian kurang akal bagaimana? Disebutkan dalam hadis kurang akal karena seringnya apa? Takfurnal ashir. Seringnya itu berontak kepada kepala rumah tangga. Berontak dalam artian nggak terima gitu loh. Suami sudah kerja banting tulang, meras keringat, sudah dikasih nafkah, kurang terus. Paham ya? Nggak mau terima dengan pemberian suami. Padahal sepekan sudah 1 M loh, nggak sembarangan. Sepekan 1 M, masih berontak masa cuma 1 M. Gayanya seperti itu. Karena apa? Jauh dari pemahaman yang benar. Coba kalau istri kita, keluarga kita dikenalkan sunnah, insyaallah biidznillah sepekan 100.000 pun tenang pikirannya. Paham ya? Nah, 100.000 sepekan, sehari 100. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya paham sunnah itu akan melahirkan seseorang itu apa? Qanaah. Ini yang paling terpenting. Qanaah ini yang paling terpenting, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah Taala yang sedikit. Ketika diberi banyak, alhamdulillah bersyukur. Ketika dapat sedikit, disyukuri, dirasakan cukup gitu loh ya. Nah, karena kalau kita nggak pernah cukup dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itu nggak pernah puas. Faham ya? Ini penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga disebutkan dalam hadis sampai-sampai kisahnya seorang lelaki setiap hari berbuat baik pada istrinya. Sekali aja berbuat kejelekan, istrinya ngomong, "Kamu tidak pernah berbuat kebaikan sekalipun." Padahal apa? Cuman sekali berbuat kesalahan, langsung divonis, dipukul rata. Enggak pernah berbuat kebaikan selama-lamanya gitu loh. Itu menunjukkan apa? Kurang akalnya. Paham ya? Nah, ini gambaran global. Adapun kalau seorang wanita sunniyah salafiyah sudah kenal dakwah sunnah, sudah paham Al-Qur'an sunnah, insyaallah biidznillah antum rasakan dan antum paham di situ. Bedanya jauh sekali dengan perempuan-perempuan yang belum paham agama. Paham ya? Nah, contohnya apa contohnya? Ini realita ya, kenyataannya. Sudah suaminya kerja-kerja bangunan, tukang pun tidak, teman kernet, sepekan 360, sepekan 360.000. Tuntutan istrinya banyak, lipstik satu harganya 1 juta, lipstik. Gajinya sepekan berapa tadi? 360.000. Paham ya? Istrinya minta dibelikan lipstik harga 1 juta. Bagaimana? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ini realita, banyak sekali terjadi seperti itu. Karena apa? Karena mereka nggak paham makna qanaah, belum kenal sunnah. Ya kita doakan semoga mengenal as-sunnah sehingga paham arti makna daripada kesederhanaan dan juga apa? Memahami, memaklumi, mensyukuri dan juga menikmati sesuatu yang sedikit itu cukup. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini realita, kenyataan. Dalam artian banyak orang-orang yang jauh dari ilmu Al-Qur'an sunnah, jauh dari ilmu agama yang mereka merasa kurang terus. Paham ya? Sudah sepekan gajinya sekian juta tapi masih kurang. Paham ya? Kaitannya dengan apa ini barakallahu fiik? Kebanyakan penduduk api neraka adalah wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika melakukan ritual atau kisah tragedi Isra Mi'raj, ketika Rasulullah naik ke atas langit yang 7, kemudian di sana ditampakkan bagaimana penduduk surga dan penduduk neraka. Nah, barakallahu fikum, di neraka ternyata banyak penduduk dari kalangan wanita. Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita kebanyakan penduduk api neraka. Di akhir zaman nanti Dajjal ketika muncul memfitnah manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, barakallahu fiik, semua dimasuki kecuali Makkah dan Madinah. Di antaranya barakallahu fiik, itu apa? Siapa yang kebanyakan terfitnah? Orang-orang Yahudi dan wanita. Wanita. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, para wanita dan orang-orang Yahud. Karena Dajjal enggak sembarangan, 40 hari padahal ya. 40 hari sudah fitnah luar biasa. 40 hari, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. 40 hari membuat fitnah. Paham ya? Membuat huru-hara. Paham ya? Tapi ngerinya ya, Dajjal punya surga, punya neraka. Nah, itu fitnah di situ. Paham ya?
Jadi dia mengajak orang-orang mengikuti dia dalam kondisi Dajjal punya surga, punya neraka dengan seizin Allah Ta'ala. Tapi ingat, surganya Dajjal, neraka bagi orang mukmin. Nerakanya Dajjal, surga bagi orang mukmin. Paham ya? Karena orang mukmin disebata. Tertulis di antara apa? Nah barakallahu fikum, di antara kedua matanya kafara. Paham ya? Nah barakallahu fikum, kening atau dahinya antara dua mata. Ini. Di dahi atau kening. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Boleh kafara. Naam. Itu menunjukkan bahwasanya yang bisa membaca orang yang beriman saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Dajjal. Sekarang sudah ada belum Dajjal ini kira-kira? Dajjal? Sudah ada? Novel? Sudah ada? Atau belum muncul? Belum? Belum muncul ya? Abdul Hakim. Dajjal sudah ada belum? Di mana? Kalasan? Di mana? Di mana? Lupa. Allah bahas. Nah, Dajjal sudah ada, cuman di mana letaknya wallahu alam, enggak disebutkan. Tidak ada riwayat satupun yang sahih mengenai tempat berdiamnya Dajjal, tapi sudah ada. Sejak zaman dahulu, waktu segenap para sahabat saat itu berlayar di suatu barakallahu fikum, di suatu hari waktu itu berlayar, salah satu sahabat sebelum masuk Islam, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, itu sahabatnya. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Kemudian terombang-ambingkan oleh angin. Paham ya? Atau dalam riwayat yang lain disebutkan intinya terombang-ambingkan, terdampar di sebuah pulau. Disitulah ketemu Dajjal. Tapi enggak langsung ketemu, ada penjaganya Dajjal itu. Jangan antum ngira langsung los ketemu Dajjal itu, enggak. Ada penjaganya, ada bodyguardnya di situ. Paham ya? Nah, penjaganya, siapa penjaganya ini? Nah, barakallahu fiik, siapa namanya? Pernah kenalan sama penjaganya Dajjal antum? Pernah kenalan belum? Siapa namanya? Jassasah. Namanya Jassasah namanya. Jassasah ini wujudnya ngeri sekali. Rambutnya itu sangat lebat sehingga enggak nampak mana kubulnya, mana duburnya. Wa'iyadzubillah. Ngeri kan? Enggak tahu mana depannya, mana belakangnya loh. Paham ya? Ini menunjukkan ngeri sekali. Jassasah. Paham ya? Itulah yang barakallahu fikum yang menunjukkan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari sampai ke tempatnya Dajjal, dibelenggu Dajjal itu dan akan keluar nanti di akhir zaman. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan kisah, kaitannya dengan apa tadi? Bahwasannya kebanyakan penduduk api neraka adalah para wanita. Nah, di antaranya para wanita juga kebanyakan pengikut Dajjal. Nah, kemudian ikhwani fid din azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Apakah ada amalan-amalan yang lain, keutamaan-keutamaan yang lain yang bisa menghantarkan pelakunya barakallahu fikum diselamatkan dari siksaan api neraka? Ada. Yaitu diantaranya adalah seorang ibu yang barakallahu fikum dia keguguran. Anaknya meninggal dunia dalam kondisi masih kecil. Paham ya? Nah, maksudnya keguguran maksudnya ya. Ya, sudah berumur, sudah berusia, sudah berbentuk. Paham ya? Nah, disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, ketika seorang ibu tersebut ditinggal meninggal anaknya 2, 3, 6 atau yang semisalnya, maka dia nanti akan terhijabi dari siksaan api neraka. Paham ya? Awal mulanya 3, kemudian ada yang bertanya, Rasulullah kalau 2 bagaimana? 2 juga bisa. Maksudnya bisa menjadi tameng atau benteng. Paham ya? Nah, jadi sabar ketika seorang ibu misalkan melahirkan anak kemudian meninggal anaknya. Paham ya? Nah, itu sebagai jaminan juga nanti. Nah, barakallahu fiik. Di sana banyak faktor-faktor yang lain. Nah, barakallahu fiik, yang seseorang akan terentaskan dari siksaan api neraka disebabkan karena amalannya. Di antara apa? Amalannya yang paling kuat dan nampak, taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau orang tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulnya, berarti enggan masuk surga. Lah kalau enggan masuk surga, masuk ke mana? Masuk ke neraka. Paham ya? Dalilnya sudah kita ngerti kan? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Fi riwayah faqat aba. Artinya apa? Semua umatku pada asalnya itu dapat jaminan masuk surga. Kecuali yang enggan. Ditanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah?
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang mentaatiku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia apa? Enggan. Dalam riwayat masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya bagaimana? Berpakaian dengan pakaian yang tidak syar'i, masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, masih menampakkan keindahan tubuhnya, kecantikannya, itu ancamannya berat. Ancamannya apa? Berat. Barakallahu fiikum. Sebutkan dalam hadis, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua orang termasuk penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Kata Rasulullah SAW. Siapa dua orang ini? Pertama, wa qaumun lahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum pemimpin yang mereka apa? Memiliki cambuk-cambuk bagaikan ekor lembu, ekor sapi. Digunakan untuk mencambuk manusia. Maksudnya pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Menzalimi rakyatnya atau yang semisalnya. Yang kedua, ini syahidnya. Wa nisaun kasiyatun 'ariyat. Dan para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Paham ya? Nah, kemudian apa barakallahu fikum? Al-ma'ilat, berjalan berlengok-lengok untuk memfitnah kaum lelaki. Paham ya? Kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Kepala-kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Paham ya? Maksudnya apa? Berhias dengan hiasan orang jahiliyah wal'iyadzubillah. Rambutnya disambung, rambut palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, rampal, rambut palsu. Paham ya? Disambung gitu ya. Tinggi sekali, pakai jilbabnya, wah ini. Hati-hati itu. Itu mungkin bisa jadi ditafsirkan seperti itu keadaannya. Zaman sekarang kan banyak. Yang mereka memakai hijab tapi enggak syar'i gitu loh. Paham ya? Masih ingin berhias gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW apa? Disebutkan dalam hadis tersebut, nah barakallahu fikum, la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Mereka ini, perempuan tadi itu, ancamannya apa? Tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, bayangkan. Mencium baunya enggak dapat loh, bayangkan ini, ngeri. Paham ya? Nah, padahal apa? Wa inna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Ngeri. Jadi kita semuanya barakallahu fikum harus paham. Kalau kita punya keluarga ya kita benahi. Jangan sampai istri kita berpakaian dalam kondisi apa? Berhias sehingga memfitnah kaum lelaki. Paham ya? Sehingga nah barakallahu fikum menarik perhatian kaum lelaki. Tutupilah mereka dengan hijab yang syar'i. Sebagaimana kita kalau punya kendaraan, kendaraan kadang ditutup dengan apa? Dengan penutup biar aman, biar enggak terkena sinar matahari. Keluarga kita, istri kita harus ditutup juga. Paham ya? Tutupi dengan apa? Dengan penutup yang syar'i, hijab yang syar'i. Bagaimana hijab yang syar'i kemarin? Sudah kita lewati kan? Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, itu dalilnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu diingat-ingat ayatnya ya. Ayat 59 surat Al-Ahzab. Itu ayat mengenai wajibnya berhijab. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Bukan sebagiannya saja, seluruhnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa? Tujuannya? Nah, barakallahu fikum. Nah, diperintah berhijab. Tujuannya apa? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Coba kalau perempuan berhijab syar'i, tertutup, pakaian yang syar'i luas, longgar, lebar, warnanya warna yang gelap, tidak menarik perhatian lelaki, enggak ada yang ganggu. Paham ya? Biasanya orang-orang itu kan lihat ini bercadar nih. Wah, ini ngeri ini. Enggak berani ganggu dia. Paham ya? Nah, tapi kalau pakaiannya seksi, nah barakallahu fiik, pakaian gaul seksi gitu ya, pakai wangi-wangian, diganggu. Sering terjadi seperti itu. Nah, ini serius ini, bukan istilahnya bukan obrolan yang palsu ya, serius. Dalam kondisi realita gitu loh. Anda saksikan perempuan-perempuan diganggu biasanya yang apa? Yang pakaiannya tidak syar'i. Ini selingan bahwasannya apa? Jangan sampai ada dari kalangan keluarga kita yang tidak terselamatkan waliyadzubillah. Kita hanya bisa berusaha, menasehati, enggak bisa maksa. Memaksa kehendak orang lain bukan apa? Bukan urusan kita.
Semua hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan, wahai ya ukhti, wahai saudariku, ya zaujati, wahai istriku, dinasihati agar berpakaian syar'i, luas, lebar, longgar, warnanya warna gelap, tertutup semuanya. Paham ya? Sampai-sampai sebutkan dalam hadis bahwasanya al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan itu semuanya aurat. Kalau keluar, setan menghias-hiasinya. Paham ya? Makanya ditutup. Nah, barakallahu fiik. Sampai-sampai para ulama mewajibkan memakai cadar tujuannya apa? Tujuannya adalah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, itu tujuannya. Menutup pintu fitnah tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya adalah wajib. Ini seputar selingan bahwasanya untuk menyelamatkan barakallahu fikum harga diri dan kehormatan wanita. Jangan sampai mereka barakallahu fikum takut panasnya di dunia ini tapi tidak takut panasnya di akhirat, wal iyad billah. Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah barakallahu fikum. Hadisnya ini yang kita baca, syarahnya kita baca dulu bawahnya itu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, atau sebelumnya al-wajbah as-saqtah ma'al haddah. Disebutkan dalam An-Nihayah, di kitab itu ya, perhatikan ya. Al-wajbah itu adalah as-saqtah ma'al haddah. Yaitu sesuatu yang jatuh barakallahu fikum bersamaan apa? Adanya suara. Kalau dalam kamus ada dalam kurung debuk gitu. Itu contohnya aja itu. Kalau ada suara gedebuk itu. Paham ya? Barakallahu fiik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-jannatu wan-nar makhluqatan mawjudatan al-yaum. Ini akidah Ahlussunnah ya, jangan sampai keliru ya. Surga dan neraka dua-duanya adalah makhluk dan dua-duanya sudah ada hari ini. Dua-duanya makhluk dan dua-duanya apa? Sudah ada pada hari ini. Jangan sampai atau meyakini belum ada, sudah ada. Wa hadza kulluhu madhhabu ashabina. Ini kalau Imam Nawawi mengatakan madhhab ashabina itu harus tahu. Ini semuanya adalah pendapatnya para sahabat kami. Siapa berarti ini? Siapa Abdullah? Kalau Imam Nawawi mengatakan ashabuna, Syafi'iyah. Wasail ahli sunnah, dan juga madhabnya seluruh ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya apa? Surga dan neraka sekarang sudah ada. Kita hanya bisa berharap, berdoa, berjuang, berkorban untuk mendapatkan satu tujuan yang inti, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah taala akan didapatkan dengan cara berusaha. Berusaha, bukan berpangku tangan. Karena kalau orang ingin masuk surga tapi enggak beramal, malah barakallahu fikum dia larut di dalam apa? Kemaksiatan, berarti apa? Dia enggak menempuh usaha. Tidak berusaha dia. Paham ya? Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang itu enggak suka. Orang benci, enggak suka. Paham ya? Perkaranya berat. Salat, berat enggak salat itu? Berat bagi orang-orang yang keberatan, berat. Ya enggak? Barakallahu fi. Kemudian mendatangi majelis ilmu sebab juga masuk surga. Ya enggak? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu termasuk apa? Usaha yang ringan tapi berat kadang-kala. Paham ya? Barakallahu. Apa artinya? Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi orang ketika ingin mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat, terkhususkan ingin masuk surga, ya harus ada upaya. Harus ada upaya, harus ada apa? Usaha, harus ada amalan di situ. Karena kalau ingin selamat kok enggak menempuh usaha, enggak ada ikhtiar, enggak ada amalan, itu bagaikan apa kemarin? Bagaikan perahu yang berjalan di atas daratan yang enggak ada airnya. Enggak bisa jalan, itu loh maksudnya. Pantunnya. Ayo na'am, pantunnya barakallahu fiik. Alhamdulillah pantunnya. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin beruntung, ingin selamat, tapi enggak mau menempuh jalannya. Ingin masuk surga tapi enggak mau beramal. Itu bagaikan apa? Bagaikan perahu. Innas safinah, sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah berjalan di atas tanah
yang kering gitu loh. Maksudnya kalau ingin masuk surga kok diam aja nggak bisa gitu loh. Harus ada usaha berat, qiyamul lail ya kan, salat malam ya enggak. Kemudian banyaklah perjuangan-perjuangan yang mengarah ke surga itu ya. Berat, tapi di balik keberatan itu barakallahu fiik, hasil yang sangat mulia dan agung yaitu apa? Jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum. Jadi itu yang kita ambil. Besok yang setorkan adalah hadis yang kita baca tadi itu. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.